Aduh, gimana ya caranya biar PPT ku waktu dipresentasikan jadi menarik? Bingung. Coba nanya temen dah. Wih, Bisma, lagi apa ya? Lagi nonton anime? Sibuk nggak? Enggak, kenapa emang? Aku gini, kan lagi 2 hari aku presentasi. Dosenku minta agar PPT-nya lebih menarik. Kalian tahu nggak gimana caranya buat PPT yang lebih menarik lagi biar nggak menonton tulisan aja? Biasanya aku bikin di Canva terus diisi animasi sama kartun sih biar menarik. Kalau di Kalau aku nggak terlalu ngerti sih, tapi ada temenku yang bisa buat PPT lebih menarik dengan animasi yang bergerak dan berbicara sih. Namanya Satria. Oh iya, Satria, ntar aku teleponin dulu ya. Iya. Ya, bentar. Ada. Bisma nelpon nih. Kenapa ya? Halo, Satria. Di mana nih? Halo Bis, aku di kampus nih Bis. Oh, kampus. Oh, Satria. Oi, halo Bis. Halo Bis, kenapa Halo. Bis? Nih, temenku ada yang bingung bikin PPT yang menarik. Nah, waktu ini kan aku sempat lihat PPT-mu yang pakai gerakan-gerakan animasi gitu di Oh. bibirnya. Nah, kayak gini contohnya. Nah, ini gimana cara bikinnya, Sat? Om Swastiastu, halo semuanya, perkenalkan. Oh, yang ini ya, aku baru ingat. Oh, yang ini tuh aku pakai aplikasi. Oh, jadi gitu cara bikinnya. Ya gitu Bisma. Temanku tadi kan nanya cara bikin PPT yang menarik. Oke, aku panggil Siapa dulu tuh? temanku. Ya. Maha. Maha, sini dulu. Nah, Ya Bisma. sini dulu. Nah, tadi kan nanya cara bikin PPT yang menarik. Ya. Nah, ini contohnya, ini temanku Ya. yang bikin. Tahu siapa? Siapa yang bikin itu ya? Kebetulan orangnya ada di sini. Wah, kebetulan sekali. Kamu bisa dong ngajarin aku biar PPT ku lebih menarik lagi, biar waktu presentasi ya dapat nilai yang lebih bagus lah dari teman-temanku. Oh, gitu. Jadi caranya tuh kan ini aku buat animasi berbicara nih. Ya. Ini merupakan salah satu jenis ilustrasi nih. Nah, biar PPT ataupun bahasa yang menarik itu sebenarnya harus ada beberapa ilustrasi biar lebih menarik. Jadi aku tunjukin ya videonya biar Boleh. Jadi Boleh, video boleh. itu berisi tentang isi bahan ajar. Nah, PPT kan salah satu bahan ajar. Jadi dalam video ini banyak mengulas tentang hal-hal biar media yang ataupun bahan ajar yang kita buat tuh biar lebih menarik. Boleh. Oke, aku tunjukin ya videonya ya. Ini dia videonya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Perkenalkan, saya Ikedot Satria Ardana dari mahasiswa prodi PGSD semester 6 Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada video presentasi dari kelompok kami. Jadi sebelum saya lanjut, jadi pada video presentasi kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat bahan ajar yang menarik, dan tentu juga ada hal-hal yang harus diperhatikan dan ada hal-hal yang harus kita ketahui bagaimana sih caranya biar bahan ajar yang kita buat menjadi lebih menarik. Oke, jadi sebelum saya lanjutkan, saya akan berubah menjadi animasi terlebih dahulu sesuai dalam materi kita, yaitu tentang isi bahan ajar. Jadi langsung saja saya akan berubah menjadi suatu animasi dengan 3, 1, 2, 3. Oke, akhirnya saya sudah berubah menjadi animasi yang bisa berbicara seperti sekarang ini. Jadi buat teman-teman yang bingung bagaimana sih caranya agar bahan ajar yang kita buat menjadi lebih menarik dan tidak membosankan, yuk simak video ini dengan baik-baik ya. Baik, adapun topik pembahasan pada video presentasi kami yaitu yang pertama membahas tentang jenis isi bahan ajar, yang kedua yaitu sumber penulisan isi, dan yang ketiga yaitu penataan ilustrasi isi. Baik, untuk materi mengenai jenis isi bahan ajar akan dijelaskan langsung oleh rekan saya yaitu Bisma. Jadi untuk Bisma, waktu dan tempat saya persilahkan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis isi dari bahan ajar. Jenis isi dari bahan ajar secara garis besar, isi bahan ajar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari peserta didik dalam rangka mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Mari membahas yang pertama, yakni pengetahuan. Pengetahuan pada jenis isi bahan ajar merujuk pada informasi, fakta, konsep, prinsip, atau teori yang disajikan dalam materi pembelajaran. Pengetahuan ini dapat bersifat umum ataupun mengkhusus tergantung pada tujuan pembelajaran dan tingkat kesulitan dari materi. Contohnya, dalam pembelajaran sejarah misalnya, pengetahuan dapat mencangkup tanggal-tanggal penting, nama-nama tokoh, dan peristiwa bersejarah. Sedangkan dalam pelajaran matematika, tentunya pengetahuan berupa rumus-rumus, teorema, atau konsep-konsep dasar. Pengetahuan dalam bahan ajar harus disusun secara sistematis, terstruktur agar memudahkan pemahaman dan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Selanjutnya kita membahas yang kedua, yakni keterampilan. Keterampilan pada jenis isi bahan ajar mengacu pada kemampuan atau keahlian yang ingin dikembangkan atau dikuasai oleh siswa melalui pembelajaran. Keterampilan berhubungan antara kemampuan mengembangkan ide, memilih, menggunakan bahan, menggunakan peralatan, dan teknik kerja. Ciri-ciri peserta didik yang menguasai keterampilan yaitu memiliki kemampuan untuk berpikir dan bertindak yang efektif dan kreatif dalam ranah yang abstrak maupun konkret sebagai suatu pengembangan dari yang dipelajari di sekolah. Keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi, misalnya topik dan subtopik, dalam mata pelajaran yang diturunkan dari keterampilan harus mendorong siswa untuk melakukan proses pengamatan hingga penciptaan. Untuk mewujudkan keterampilan tersebut, perlu melakukan pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran berbasis penelitian, misalnya discovery inquiry learning, dan pembelajaran yang menghasilkan suatu karya berbasis pemecahan masalah atau biasa disebut dengan project based learning. Untuk itu, isi bahan ajar harus mampu merangsang peserta didik agar melakukan kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mencipta. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang ketiga, yakni sikap. Nah, agar tidak bosan melihat wajah saya dalam menjelaskan materi-materi di PPT, selanjutnya mari melihat versi saya dengan menggunakan AI. Oke, mari kita lanjut. Adapun poin yang ketiga, yakni sikap. Sikap adalah cara siswa menanggapi, merespon, atau berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Sikap pada jenis isi bahan ajar merujuk pada pandangan, pendapat, atau nilai-nilai yang ingin ditanamkan atau dikembangkan pada siswa melalui pembelajaran. Nilai-nilai yang bisa dikembangkan yaitu nilai kebersamaan, nilai kejujuran, nilai kasih sayang, nilai tolong-menolong, nilai semangat, dan minat belajar. Nilai-nilai tersebut dimunculkan dalam penulisan isi bahan ajar sehingga siswa mengetahui sikap yang baik dan yang tidak baik. Agar nilai-nilai sikap dapat diimplementasikan dan tidak sekedar siswa tahu, maka guru wajib merancang pengalaman belajar bagi peserta didik untuk belajar menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan nilai-nilai budi pekerti dalam pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sumber penulisan isi bahan ajar. Dalam penulisan isi bahan ajar terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan. Menurut Panden dan Purwanto pada tahun 2001, terdapat 3 cara yang dapat ditempuh untuk menyusun bahan ajar. Yang pertama ada menulis sendiri, yang kedua pengemasan kembali informasi, dan yang ketiga penataan informasi. Yang pertama ada menulis sendiri. Penyusunan bahan ajar dapat dilakukan dengan menulis sendiri bahan ajar yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Penulis bahan ajar merupakan pakar yang dapat dipercaya dalam bidang ilmu
memiliki kemampuan menulis, serta mengerti kebutuhan peserta didik dalam bidang ilmu tersebut. Penulis sebagai pakar bidang ilmu dapat menulis sendiri bahan ajar yang akan digunakan dalam proses pembelajaran atau bergabung dengan beberapa pakar lain di bidang ilmu yang sama untuk menulis bahan ajar baik secara berkelompok maupun secara kolektif. Penulisan bahan ajar selalu berlandaskan pada kebutuhan peserta didik yang meliputi kebutuhan pengetahuan, keterampilan, latihan, dan umpan balik. Untuk itu, dalam menulis bahan ajar, didasarkan atas analisis materi pada kurikulum, rencana atau program pengajaran, serta silabus yang telah disusun. Yang kedua, ada pengemasan kembali informasi. Dalam pengemasan kembali informasi, penulis tidak menulis bahan ajar sendiri dari awal. Namun, penulis dapat memanfaatkan buku-buku teks dan informasi yang sudah ada di pasaran untuk dikemas kembali, sehingga akan membentuk bahan ajar yang memenuhi karakteristik bahan ajar yang baik, serta dapat digunakan oleh guru maupun peserta didik. Informasi yang sudah ada dikumpulkan berdasarkan kebutuhan dan disusun kembali dengan mempertimbangkan seberapa banyak perubahan yang harus dilakukan terhadap bahan ajar yang sudah ada. Nah, selain itu, dapat ditulis ulang dengan gaya bahasa dan strategi yang sesuai untuk menjadi bahan ajar. Juga diberikan tambahan keterampilan maupun kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik. Yang ketiga, ada penataan informasi atau kompilasi. Penyusunan bahan ajar dapat dilakukan dengan cara mengkompilasi seluruh bahan atau materi yang diambil dari buku teks, jurnal ilmiah, artikel, koran, dan lainnya. Proses penataan informasi hampir sama dengan proses pengemasan kembali informasi. Akan tetapi, dalam penataan informasi tidak terdapat perubahan yang dilakukan terhadap bahan ajar yang diambil dari buku teks, materi audiovisual, dan informasi lain yang sudah ada di pasaran. Jadi, buku teks, materi audiovisual, dan informasi lain tersebut dikumpulkan dan digunakan secara langsung. Hanya ditambahkan dengan pedoman belajar peserta didik mengenai cara menggunakan materi tersebut, latihan, dan tugas, serta umpan balik. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penataan ilustrasi dalam isi bahan ajar. Baik, ada pun 4 pembahasan mengenai ilustrasi ini, yaitu yang pertama ada tujuan ilustrasi, yang kedua ada fungsi ilustrasi, yang ketiga ada jenis-jenis ilustrasi, dan yang keempat yaitu fungsi caption dalam ilustrasi. Baik, selanjutnya apa sih tujuan penggunaan ilustrasi? Jadi pada intinya tujuan penggunaan ilustrasi adalah untuk memberikan suatu variasi pada bahan ajar yang kita buat, sehingga bahan ajar yang kita buat menjadi lebih menarik, kemudian menjadi lebih komunikatif, dan juga pendengar ataupun pembaca mampu lebih cepat memahami suatu informasi, karena dengan adanya ilustrasi ini dapat memperingkas suatu informasi sehingga menjadi lebih jelas dan juga lebih ringkas, sehingga nantinya pendengar ataupun pembaca mudah dalam menangkap suatu informasi yang ingin disampaikan oleh si pembuat bahan ajar. Jadi itulah tujuan dari penggunaan ilustrasi. Baik, pada pembahasan selanjutnya, apa saja sih fungsi dari ilustrasi itu sendiri? Nah, fungsi ilustrasi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada fungsi deskriptif. Jadi ilustrasi dapat menghadirkan suatu narasi sehingga informasi yang disampaikan lebih ringkas dan membuat pembaca ataupun pendengar lebih cepat memahami suatu informasi. Kemudian yang kedua ada fungsi ekspresif. Nah, ilustrasi dapat menampilkan suatu mimik, suatu perasaan, ataupun suatu gagasan dari abstrak menjadi konkret, sehingga pembaca lebih cepat untuk memahami suatu informasi. Nah, jadi pembuat harus lebih cerdas dalam memilih suatu ilustrasi, sehingga
apa yang kita sampaikan mampu dimengerti oleh si pembaca ataupun si pendengar. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu ada fungsi analitis atau struktural. Nah, sesuai dengan namanya struktural ataupun analitis, jadi struktural itu kan adanya tahapan-tahapan. Nah, ilustrasi ini dapat menampilkan suatu tahapan-tahapan ataupun suatu step by step sehingga menjadi lebih detail dan juga lebih cepat untuk dimengerti oleh si pendengar ataupun si pembaca. Jadi dengan adanya ilustrasi ini sehingga dalam menjelaskan suatu tahapan-tahapan ataupun suatu proses kejadian ataupun sesuatu hal sehingga menjadi lebih ringkas dan juga lebih cepat dimengerti oleh si pembaca ataupun si pendengar. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu yang keempat ada fungsi kualitatif. Nah, pada intinya fungsi kualitatif ini ada kaitannya dengan pembahasan yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu fungsi kualitatif ini adalah mampu menyisipkan ilustrasi-ilustrasi dan juga pada intinya fungsi kualitatif ini adalah ada sangkut pautnya dengan jenis-jenis ilustrasi. Jadi dengan fungsi kualitatif ini kita mampu menyisipkan berbagai jenis ilustrasi sehingga si penikmat maupun si pembaca ataupun pendengar lebih mudah untuk menyerap informasi yang ingin disampaikan oleh si penjual. Baik, itu tadi penjelasan mengenai fungsi ilustrasi. Untuk selanjutnya yaitu ada pembahasan mengenai jenis-jenis ilustrasi. Nah, sebelum saya lanjut mengenai pembahasan jenis-jenis ilustrasi, saya akan berubah menjadi suatu animasi dan tentunya juga mampu berbicara. Nah, biar tidak monoton hanya video asli saja yang ditampilkan, jadi saya akan menampilkan ilustrasi dari saya sendiri. Oke, jadi dengan hitungan 3 saya akan berubah menjadi suatu animasi. Oke, langsung saja 1, 2, 3. Selanjutnya, adapun jenis-jenis ilustrasi yang biasa digunakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, daftar atau tabel. Daftar atau tabel merupakan salah satu jenis ilustrasi yang umum digunakan dalam bahan ajar. Daftar atau tabel digunakan untuk menyajikan informasi secara sistematis, terutama jika informasi tersebut bersifat numerik atau berupa data. Kemudian yang kedua yaitu diagram. Nah, diagram adalah salah satu jenis ilustrasi yang sering digunakan dalam bahan ajar untuk menyajikan informasi secara visual, terutama hubungan antara konsep, proses, ataupun data. Kemudian yang ketiga yaitu grafik. Nah, grafik adalah gambar sederhana yang menggunakan titik-titik, garis, ataupun gambar. Kadang grafik dilengkapi pula dengan lambang-lambang tertentu. Grafik berfungsi untuk menyajikan data kuantitatif, menerangkan perkembangan atau perbandingan suatu objek atau peristiwa yang saling berhubungan secara ringkas, jelas, dan teliti. Kemudian yang keempat yaitu kartun. Kartun adalah suatu gambar interpretatif yang simbolis mengenai sikap orang, situasi, ataupun kejadian tertentu. Kartun sering digunakan untuk menyampaikan pesan secara cepat dan ringkas kepada masyarakat, sebab kartun mempunyai kemampuan yang sangat besar untuk menarik perhatian dan mempengaruhi sikap ataupun perilaku. Nah, di sini saya akan melanjutkan terkait jenis-jenis yang ada di dalam ilustrasi. Selanjutnya itu ada gambar. Gambar dapat dipergunakan dalam melukiskan sesuatu dan dapat mengatasi keterbatasan di dalam ruang, waktu, serta pengamatan para pembaca. Meskipun gambar dan foto dapat dikatakan sebagai ilustrasi yang baik dalam bahan ajar, namun masih harus memerhatikan kehati-hatian di dalam penggunaannya. Selanjutnya ada sketsa. Nah, sketsa sendiri merupakan garis-garis sederhana dalam menggambarkan bagian-bagian pokok di suatu objek tanpa adanya detail tertentu dari objek tersebut. Nah, sketsa ini bersifat sangat sederhana,
namun tetap dapat digunakan untuk memperjelas suatu informasi serta dapat menghindari verbalisme. Tidak lupa juga dapat menarik perhatian bagi para penikmat bahan ajar itu sendiri. Selanjutnya ada simbol. Nah, simbol sendiri merupakan suatu sajian grafis yang dimaksudkan untuk menonjolkan suatu ide, proses, ataupun konsep tertentu. Nah, simbol yang baik dapat dengan tepat dimengerti oleh para pembaca, walaupun tanpa menggunakan deskripsi verbalnya. Dalam bahan ajar sendiri, simbol-simbol tersebut digunakan sebagai petunjuk di dalam penggunaan bahan ajar, bukan sebagai penjelasan isi materi dalam bahan ajar tersebut. Nah, yang terakhir ada skema atau objek atau sesuatu yang rumit di dalam kenyataannya bisa digambarkan secara sederhana sehingga memudahkan untuk dipahaminya bahan ajar tersebut. Nah, dalam menerangkan sesuatu rangkaian peralatan yang menggunakan mesin misalnya, maka dibuatkan skema tentang peralatan tersebut sehingga mempermudahkan para pembacanya untuk menikmati bahan ajar tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait fungsi caption atau keterangan di dalam ilustrasi. Nah, caption atau keterangan dalam ilustrasi memiliki beberapa fungsi yang sangat penting, terutama dalam konteks komunikasi visual. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari caption atau keterangan dalam ilustrasi. Yang pertama yaitu memberikan konteks, yang dimana caption memberikan konteks tentang apa yang sedang ditampilkan dalam ilustrasi tersebut. Nah, ini membantu para pembaca ataupun penikmat untuk memahami dengan lebih baik tentang subjek, konten atau pesan yang ingin disampaikan oleh ilustrasi tersebut. Yang kedua, menjelaskan detail. Nah, ilustrasi ini sangat banyak memiliki detail-detail tersendiri, sehingga caption dapat mampu menjelaskan atau merinci aspek-aspek penting yang ada di ilustrasi tersebut, sehingga membantu mengarahkan perhatian pada hal-hal yang relevan ataupun penting di dalam ilustrasi tersebut. Yang ketiga, membantu menambah pemahaman. Nah, caption seringkali memberikan informasi tambahan yang tidak dapat disampaikan secara visual melalui ilustrasi itu sendiri. Informasi ini dapat berupa data, fakta, penjelasan, atau konteks tambahan yang mendukung atau melengkapi ilustrasi tersebut. Nah, caption sendiri akan memberikan penjelasan yang diperlukan untuk memperjelas ide atau gagasan yang mungkin rumit atau ambigu dalam ilustrasi tersebut. Dengan demikian, caption atau keterangan dalam ilustrasi memainkan peran yang sangat penting dalam memperjelas, menginformasikan, serta meningkatkan pemahaman dan pengalaman terhadap ilustrasi yang ada. Baik, demikianlah penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 7, mengenai memahami isi bahan ajar. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami mohon maaf, dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Nah, gimana teman-teman? Udah paham kan apa yang harus dilakukan isi bahan ajar itu biar lebih menarik? Sudah Satria, sekarang aku menjadi lebih paham bagaimana cara membuat PPT lebih menarik dan akhirnya teman-temanku bisa memperhatikanku ketika presentasi. Ya, benar. Jadi presentasi tidak monoton, tulisan-tulisan aja. Ya. Kalau gitu aku bilang makasih, aku duluan mau lanjut dulu. Oke, semangat ya Mahang. Mau duluan. Oke, semangat ya, aku ada kegiatan. Semangat ya.